Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Tetap semangat Allahu Akbar. Semoga kita semua sehat terus ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan saya pimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa sebelum kita mulai diisi dulu absennya ya. Saya udah share absen seperti biasa di Google Classroom. Saya udah share absen, saya udah share bahan ajar yang harus kalian pelajari hari ini. Nah, jadi hari ini untuk pertemuan kali ini kita akan membahas masih materi statistika untuk ukuran penyebaran data berkelompok ya. Minggu kemarin ada yang masih ingat kita belajar apa? Ukuran penyebaran data tunggal. Nah, kemarin itu kita belajar ukuran penyebaran data untuk data tunggal. Sekarang kita akan belajar ukuran penyebaran data untuk data berkelompok. Ada yang masih ingat ukuran penyebaran data itu apa? Ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-ratanya. Nah, iya, itu adalah ukuran penyebaran data. Jadi ada beberapa manfaat kita mempelajari ukuran penyebaran data. Jadi, statistika ini banyak sekali manfaatnya, banyak sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang untuk tujuan pembelajaran. Sebenarnya nanti materi yang dibahas itu nggak jauh beda sama minggu kemarin. Sama ya, seperti data tunggal. Kan kemarin udah kita pelajari ya, minggu kemarin ya. Minggu kemarin kalian udah mencari nilai-nilai ini hanya untuk data tunggal. Nah, sekarang kita akan mencari nilai-nilai ini untuk data berkelompok. Nah, sekarang di sini ada sebuah masalah. Tentukan simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan baku dari data tersebut. Untuk rumusnya nanti kalian bisa cari referensi, bisa di internet, bisa lihat bahan ajar yang saya kasih, bisa dari mana aja ya. Jadi kalian harus aktif sendiri mencari rumus-rumusnya. Jadi kerjakan LKPD-nya secara berkelompok. Dan nanti setelah selesai mengerjakan LKPD-nya, nanti setiap orang atau setiap kelompok itu harus presentasi hasil diskusi kelompoknya. Ya, coba sekarang dimulai aja dikerjakan LKPD-nya. Jangan lupa diskusi sama teman-temannya ya. Ya. Gimana, udah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Ibu. Semuanya, semua kelompok udah selesai ya? Sudah, Ibu. Nah, berarti sekarang perwakilan tiap kelompok harus mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok siapa yang mau duluan? Sudah, Ibu. Oke, boleh. Untuk menghitung simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan baku, kita bisa melengkapi tabel terlebih dahulu. Tabel yang harus disiapkan itu tergantung dari nilai yang kita butuhkan ya. Jadi kalian bisa lihat rumusnya untuk melihat tabel apa yang kita butuhkan. Berarti untuk pertama mencari nilai tengah. Gimana cara nyari nilai tengah? Dua nilai dijumlah lalu dibagi dua. Nah, berarti batas atas ditambah batas bawah itu kita bagi dua ya. Berarti di sini 63 ditambah 73 dibagi 2. Berarti tengah-tengahnya berapa? 68. 68. Selanjutnya 79. 79. 123. 3. Lalu di sini kita bisa tambahkan FI kali XI. Berarti frekuensinya kita kalikan dengan nilai tengah ya. Berarti tinggal 5 kali 68. Berarti berapa? 340. Sebelum kita mencari simpangan rata-rata, mencari variansi, dan mencari simpangan baku, kita harus cari apanya dulu? Rata-rata. Rata-ratanya dulu ya. Berarti di sini kita cari rata-rata. Berarti berapa hasilnya? 95,91. Setelah rata-ratanya ketemu, berarti kita bisa masukkan ke sini. Kita cari mutlak XI dikurang X bar. Fungsi dari tanda mutlak itu apa? Untuk mempositifkan yang negatif. Nah, jadi fungsinya itu adalah mempositifkan yang
Jadi kalau ada tanda kotak udah nggak ada lagi angka negatif ya. Nah, selanjutnya. 162,54. Jadi simpangan rata-ratanya itu berapa per berapa? 965,4 per 80. Berarti hasilnya berapa? 12,07. Sekarang untuk mencari variansi, mencari simpangan baku gimana? Akar pangkat dari Akar variansi. dari variansi ya. Berarti tinggal kita akarkan. Apa variansinya? 14,4. Itu adalah simpangan ragam atau variasi dan simpangan baku yang diperoleh oleh kelompok Sri Rizky. Kelompok yang lain gimana? Hasilnya sama nggak? Hasilnya sama nggak? Sama ya? Nah, jadi itu hasil yang kita peroleh dari data baterai yang tadi. Nah, sebenarnya untuk mempermudah perhitungan, kita bisa menggunakan Excel. Saya simulasikan Excel-nya sedikit. Ini pertama, langkah pertama kalian buat tabel kayak tadi, kayak manual. Pertama ada XI kan? XI itu apa? Nilai tengah. Nilai tengah. Gimana cara nyari nilai tengahnya tadi? Batas atas tambah batas bawah dibagi 2. Nah, berarti ya bisa di sini kita tuliskan 63 ditambah 73 dibagi 2. Jadi di sini hasilnya itu 68. Kita lengkapi semua tabelnya di sini ya. FI kali XI berarti tinggal kita kalikan di sini. Frekuensinya kali itu berarti pakai bintang ya. Dikali XI. Hasilnya keluar. Nah ini karena rumusnya sama berarti bisa langsung kita tarik ke bawah. Berarti langsung keluar semua nilainya ya. Jadi mempermudah kan ya, mempermudah pekerjaan kita. Simpangan baku itu rumusnya adalah akar dari variansi. Nah, ketemu hasilnya 14,44. Hasilnya sama? Sama ya. Jadi bisa dimengerti sampai sini? Bisa, Bu. Ya, Bu. Bisa, ada yang ditanyakan dulu? Mau nanya, Ibu. Boleh. Kalau misalkan kita ngitungnya pakai kalkulator, apa sama kayak yang di Excel? Nah, hasil perhitungan Excel sama kalkulator itu pasti sama. Mungkin akan terjadi sedikit perbedaan kalau misalnya ada pembulatan. Yang harus kalian ingat itu adalah aturan pembulatan. Ya, sampai sini bisa dimengerti ya? Ya, Bu. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak, cukup. Sudah cukup ya? Nah, sekarang di situ kan selain kita diminta mencari simpangan rata-rata, simpangan variansi, dan simpangan baku, kita diminta melihat atau menyimpulkan hasil perhitungan itu konsisten atau tidak. Coba siapa yang mau menjelaskan? Kelompok Ayu, Bu. Oke, Ayu boleh. Untuk mengetahui data tersebut konsisten atau tidak, kita bisa lihat simpangan bakunya. Semakin kecil nilai simpangan baku, maka artinya semakin homogen dan konsisten datanya. Dari hasil perhitungan tadi, simpangan bakunya relatif kecil, artinya data tersebut bisa dikatakan konsisten. Nah, jadi data tersebut bisa kita sebut konsisten karena simpangan bakunya itu relatif kecil. Itu berarti 14, hanya 14,44 ya. Berarti bisa kita katakan bahwa perhitungan itu konsisten, data itu konsisten atau homogen. Nah, saya bisa tuliskan di situ untuk kesimpulannya, kalian tuliskan di LKPD kalian juga ya. Itu kesimpulan untuk pertemuan kita hari ini. Bisa dimengerti semuanya? Bisa. Dimengerti? Ada yang mau ditanyakan dulu? Udah cukup. Cukup, Bu. Udah jelas ya? Udah. Iya. Saya udah siapkan evaluasi di Google Classroom. Itu kalian jangan lupa dikerjakan. Terus jangan lupa LKPD-nya itu kan ya. Jadi di Google Classroom jangan lupa diupload hasil LKPD-nya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Sebelum mengakhiri kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai ucapan hamdalah dan salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat buat kalian ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
wabarakatuh.